Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi di dalam eh, perkuliahan dasar budidaya tanaman melalui channel YouTube saya, sehingga perkuliahan ini memang terpaksa dilakukan secara daring karena setiap hari Jumat di mana waktu perkuliahan dasar budidaya tanaman ini bertepatan dengan libur nasional atau kalau tidak eh, apa cuti bersama gitu ya. Jadi mulai dari apa tanggal 26 itu hari Jumat cuti bersama, kemudian eh, apa tanggal 1 ya berdekatan dengan tahun baru, libur tahun baru, kemudian eh, Jumat yang akan datang itu juga bertepatan dengan tanggal merah, hari Isra Mi'raj, libur hari Isra Mi'raj. Nah, karena apa sering bertepatan dengan tanggal merah itu, maka padahal apa pertemuan tatap muka kita mestinya sampai 14 kali tatap muka. Ya, nah ini yang ke-13. Yang ke-13 itu mestinya apa minggu kemarin itu juga eh, saya yang tidak bisa karena ada rapat kerja pimpinan ya sehingga juga harus dilakukan secara daring asinkron. Nah, ini rekamannya ini saya akan upload di channel YouTube. Kemudian kalian bisa lihat setiap saat. Ya, jadi bisa diulang-ulang sehingga mudah-mudahan akan lebih memberikan pemahaman pada kalian dengan mengulang-ulangnya jika tidak mengerti. Nah, baik, saudara sekalian, kita akan awali. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk materi yang ke-13 itu adalah teknik budidaya tanaman sayuran, di mana teknik budidaya itu pada hakikatnya substansinya adalah implementasi dari panca usaha tani khusus di bidang tanaman sayuran. Nah, secara substansial sebenarnya yang namanya teknik budidaya itu eh, pada tanaman pangan, pada tanaman hortikultura, pada tanaman perkebunan itu relatif sama substansinya, yaitu penerapan panca usaha tani. Hanya saja eh, spesifik jenisnya itu juga akan memberikan perbedaan di dalam apa ya penanganannya, pengelolaannya, pilihan-pilihan tekniknya, pilihan sistemnya. Nah, ini sedikit banyak akan berbeda
sesuai dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Nah, pada pertemuan ke-12 kita akan sudah bahas tentang eh, budidaya tanaman pangan ya. Yang di situ ada serealia, kemudian umbi-umbian dan eh, yang satu lagi apa? Eh, Kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini tanaman pangan. Kacang-kacangan itu lebih ke arah sumber protein nabati. Nah, baik, saudara sekalian, kita mulai dengan teknik budidaya tanaman sayuran. Ya, tanaman sayuran adalah tanaman bagian dari tanaman pangan. Ya, kalau apa kita mengenal bagaimana makanan yang bergizi itu selain mengandung karbohidrat, dia harus mengandung vitamin dan nilai-nilai gizi vitamin dan serat itu banyak terkandung pada tanaman sayuran. Nah, tanaman sayuran ini biasanya nilai ekonomisnya juga lebih tinggi dibanding dengan tanaman pangan persatuannya gitu ya. Apa? Kemudian kenapa ini penting? Selain sebagai tanaman pokok, kemudian memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, produktivitas tanaman sayuran itu dipengaruhi oleh bagaimana teknik budidaya yang diterapkan. Nah, teknik budidaya itu tidak terlepas dari panca usaha tani. Nah, di tingkat petani yang selama ini dilakukan, panca usaha tani itu belum diterapkan secara optimal. Nah, di mana tidak optimalnya, nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, tujuannya mempelajari teknik budidaya tanaman sayuran itu, ya sudah barang tentu kita ingin meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasil. Nah, ini kalau apa persatuan luas hasilnya itu meningkat, nah kesejahteraan masyarakat petani juga akan meningkat. Nah, di hortikultura, sayuran, buah-buahan, itu memang tadi nilai ekonomisnya tinggi. Nah, saya pernah apa eh, berdialog dengan petani gitu ya, menanam lombok, ya, lombok besar eh, pada musim dan waktu yang tepat, seperempat hektar, luasan seperempat hektar itu waktu itu eh, bisa mendapatkan keuntungan petaninya itu beli sepeda motor baru, ya sepeda motor baru. Selain ya modal yang bisa dipakai untuk menanam kembali. Nah, ini apa? Saya selalu memotivasi baik pada diri saya pribadi maupun kepada saudara-saudara sekalian di bidang pertanian itu nilai tambahnya besar sekali. Ya, nilai ekonomis, nilai tambah ekonomis di usaha bidang pertanian itu sangat besar. Nah, maka tidak salah kalian memilih
belajar di Fakultas Pertanian. Nah, kemudian saudara konsentrasi pada program agribisnis. Nah, baik. Kemudian dalam mempelajari teknik budidaya itu juga bagaimana upaya untuk menekan organisme pengganggu tanaman. Hamanya kah, penyakitnya kah, gulmanya. Nah, ini tiga komponen pengganggu tanaman itu harus dilakukan monitoring dan pengendalian supaya tidak menimbulkan kerugian. Kemudian dengan teknik budidaya tanaman yang benar, maka akan bisa diperoleh efisiensi sarana produksi yang digunakan. Nah, dengan demikian akan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas budidaya tanaman itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian teknik budidaya tanaman, nah, khususnya pada tanaman sayuran itu tidak cukup hanya sekedar apa eh, tingginya kuantitas maupun kualitas hasil, tapi harus memperhatikan bagaimana kegiatan bertani, kegiatan usaha tani itu sustainable, berkelanjutan. Ini sehingga teknik budidayanya dilakukan sedemikian rupa sehingga eh, apa kesuburan tanahnya tidak tereksploitasi apa hingga menjadi miskin gitu ya, tanah yang miskin dan tidak bisa ditanami lagi. Ini kan kasihan nanti anak cucu kita. Kita bertani tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Lalu apa itu panca usaha tani? Panca usaha tani itu panca itu lima ya, lima kegiatan usaha tani. Yang pertama pengolahan tanah atau pengolahan lahan. Jadi persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk bercocok tanam, berusaha tani, ya medianya diolah dulu, medianya dipersiapkan dulu. Ya, nah, nanti apa saja sih kegiatan pengolahan tanah itu? Nah, kita akan kaji setelah materi ini. Ya, kemudian yang kedua adalah benih unggul. Dalam berusaha tani tidak boleh hanya sekedar menanam saja, tapi kita harus memilih benih-benih yang bisa digunakan sehingga hasilnya itu juga diharapkan tadi bisa kualitasnya bagus, kuantitasnya banyak. Kemudian yang ketiga itu pemupukan berimbang. Jadi kegiatan usaha tani yang ketiga yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjamin nutrisi unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu ada dalam keadaan yang berimbang, cukup dan berimbang. Nah, ini berarti memang suplai nutrisinya ya sebagai organisme hidup tanaman butuh asupan nutrisi itu eh, apa jika kondisi tanahnya eh,
kekurangan unsur hara, ya maka harus dilakukan pemupukan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan untuk melakukan analisis kandungan unsur hara lahan itu secara periodik perlu dilakukan. Kemudian yang keempat itu pengairan. Ya, mengatur eh, sirkulasi air di lahan itu seperti apa. Ya, agar eh, kebutuhan air bagi pertumbuhan tanaman bisa tercukupi dengan baik. Ya, cukup, dia tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Kemudian yang terakhir dari panca usaha tani itu adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan meliputi eh, penyiangan, kemudian penyulaman jika ada yang mati, kemudian mengatur pengairannya. Ya, tapi nanti di pemeliharaan ini kita lebih fokus pada pengendalian organisme pengganggu tanamannya. Nah, baik, kemudian kita akan satu-satu coba perjelas untuk khusus di budidaya sayuran. Nah, yang pertama pembersihan lahan. Nah, lahan yang akan ditanami dibersihkan. Nah, ini biasanya kalau sayuran itu di dataran tinggi itu di lahan-lahan tegalan, ya. Kemudian ada yang di lahan sawah yang pengairan teknis. Ya, kemudian setelah pembersihan lahan itu dilakukan penggemburan tanah. Ini lahannya dibalik, ya, aktivitas penggemburan tanah itu mulai pembalikan, kemudian penggemburan. Jadi setelah dibalik berupa brongkolan-brongkolan tanah gitu ya. Biasanya pakai eh, bilah garu ya di luku ya, bilah luku itu yang eh, apa pesonya satu ya, besar gitu ya, sehingga bisa membalik tanah. Nah, setelah dibalik itu tanah-tanah yang dibalik itu dihancurkan, dipecah-pecah ya, supaya menjadi gembur. Nah, nah, ini seperti yang kiri, gambar di bagian kiri yang kelihatan masih berbongkah-bongkah itu hasil pembalikan tanah. Nah, kemudian yang bagian kanan yang lebih besar itu bongkahan-bongkahan hasil pembalikan tadi dihancurkan, digemburkan. Nah, kemudian diatur bedengan-bedengannya. Nah, ini yang apa dalam satu garis-garis drainase kemudian ada bedengan. Nah, ini termasuk eh, tata olah tanah yang spesifik untuk sayuran. Nah, biasanya sayuran-sayuran itu penyiapan lahannya berupa bedengan-bedengan seperti ini. Ini akan mempermudah pemeliharaan, mempermudah mengatur pemupukan, ya, kemudian penyiangan, sampai kepada panen itu jika ditata sedemikian rupa dengan bedengan-bedengan ini akan eh, apa mempermudah dan efisien.
Kemudian setelah dibuat bedengan, dilakukan perbaikan struktur tanah. Nah, ini biasanya dengan penambahan bahan organik, ya pupuk kandang, ya, kompos, dan bahan-bahan organik yang lain yang bisa ditambahkan pada bedengan-bedengan yang sudah disiapkan. Nah, kemudian langkah kedua adalah memilih benih yang unggul. Jadi melakukan usaha bercocok tanam itu sebaiknya atau semestinya bukan asal sembarang menanam benih. Nah, tapi benih yang akan ditanam itu dipilih yang memiliki sifat-sifat unggul. Dari sisi apa? Dari sisi daya tumbuhnya. Ya, memiliki daya tumbuh tinggi, persentase pertumbuhannya tinggi. Nah, kemudian bijinya seragam, benihnya seragam, ya, ukurannya seragam, bentuknya seragam, ya, bobotnya seragam. Ini nanti akan diperoleh bibit-bibit yang seragam pula. Tidak ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, ada yang sedang. Nah, ini menjadi beragam. Tapi kalau apa seragam gitu pada saat mestinya benih yang ditanam itu sudah tumbuh menjadi tanaman kecil yang memiliki 3-4 daun, maka semua benih yang disemai itu eh, tampilannya, profilnya sama. Tidak beda-beda, ada yang 2 daun, ada yang 3 daun, ada yang 4 daun, ada yang bahkan 6 daun. Wah, itu menunjukkan keseragaman benih yang tidak baik. Benih yang baik itu benih yang jika ditumbuhkan akan menghasilkan eh, bibit yang seragam. Kemudian memiliki ketahanan pada faktor-faktor tertentu, ya, tahan penyakit tertentu, tahan hama tertentu. Ya, ada yang varietas unggul tahan wereng, ada yang varietas unggul tahan penyakit ras pada apa tanaman, misalnya jagung yang tahan pada penyakit ras, jagung yang tahan pada penyakit buli. Nah, itu apa sifat unggulnya. Nah, memang tidak mungkin kita dapatkan benih yang lengkap sifat unggulnya. Ya, pasti ada hal-hal yang memang ditonjolkan di situ. Mungkin benih yang mampu beradaptasi pada lahan-lahan tertentu. Nah, biasanya padi, ini padi ada eh, benih padi gogo, padi yang bisa ditanam di lahan yang eh, pengairannya tada hujan gitu ya. Pengairannya tada hujan sehingga eh, apa ya lahannya lahan kering. Nah, tapi ada padi yang mampu beradaptasi pada lahan yang kering. Ya, tapi pada umumnya padi-padi yang dikembangkan di Indonesia ini ada di daerah-daerah yang pengairannya pengairan teknis sehingga hampir sepanjang tahun bisa ditanami tanaman padi. Ya. Kemudian pertumbuhan bibit itu di dalam persemaian sehat, ya, figurnya sempurna. Nah, kemudian yang ketiga, pemupukan berimbang. Nah, ini yang eh, kadang petani
jarang atau bisa jadi tidak pernah melakukan, yaitu eh, menganalisis dulu kandungan unsur hara makronya, paling tidak unsur hara makro dan bahan organik di lahan itu dianalisis secara periodik sehingga kita tahu ya unsur nitrogennya itu dalam keadaan tinggikah, sedang, normal atau kurang. Ya, demikian unsur mikro makro yang lain. Belum lagi tentang unsur mikronya. Biasanya kalau analisis lahan itu ya paling tidak unsur-unsur makronya. Nah, syukur-syukur ada bisa unsur mikronya juga. Sehingga pada saat melakukan pemupukan kita tahu unsur hara mana yang kurang, ya, seberapa kita harus memberikan eh, asupannya atau pupuknya itu akan diberikan seberapa banyak itu tergantung kondisi hasil analisisnya itu. Kemudian tepat jenis, tepat dosis, dan tepat waktu. Ya, melakukan pemupukan itu juga harus tadi butuhnya unsur apa. Itu yang kemudian dipilih pupuk yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Jenisnya apa? Apakah pupuk nitrogen, pupuk kalium, pupuk fosfat, atau pupuk yang lain, ya, pupuk mikro. Kemudian dosisnya, berapa dosisnya? Nah ini juga tadi kalau untuk lahan yang sudah eh, kadarnya tinggi, ya dosisnya tidak usah terlalu tinggi, asal diperhitungkan cukup bagi pertumbuhan tanaman. Nah, tidak berlebihan. Nah, lain dengan kalau apa kondisi unsur hara yang diwakili oleh pupuk itu kondisinya rendah, ya maka dosisnya juga menyesuaikan lebih tinggi daripada kalau kadar nitrogen awal di lahan itu tinggi. Nah, demikian seterusnya. Waktunya, nah waktu pemupukan itu juga apa eh, perlu diperhatikan. Nah, biasanya ada pemupukan dasar, kemudian ada pemupukan susulan. Nah, berapa kali itu juga tergantung pada usia tanamannya, usia panen tanamannya itu dari semai sampai panen itu berapa lama, sehingga kita bisa memperhitungkan pemupukannya itu akan diatur berapa kali dengan dosis berapa. Jadi ada tepat dosis, tepat jenis, tepat waktu. Ini jika pemupukan dilakukan secara berimbang, itu insya Allah pertumbuhan tanaman akan bisa menjadi optimal. Kemudian sistem pengairan. Nah, air itu sangat penting artinya bagi tanaman karena air itu selain bahan untuk fotosintesis, juga ya semua makhluk hidup itu memerlukan air untuk figurnya, untuk penampilan profil, maupun untuk fotosintesis untuk tanaman. Nah, kemudian pengairan itu ada sistem teknis, ada siram manual, ada juga dengan mekanisasi. Ini eh, di Indonesia itu banyak apa ya eh, budaya atau tradisi pengairan yang
cukup mapan dan bagus sekali diterapkan di masyarakat. Ya, di Bali ada sistem subak. Ya. Kemudian di Jawa itu ada apa eh, model-model irigasi teknis yang dikembangkan oleh nenek moyang kita. Ya, itu di Bali yang gambar atas ini di lahan-lahan sawah pegunungan yang irigasi teknisnya ditata sedemikian rupa itu menjadi indah sekali. Ya, kalian bisa lihat di Bali, di Jawa Barat, kemudian di apa Jawa Tengah, Jawa Timur yang sawah di daerah-daerah berbukit itu tata letaknya, terasering-teraseringnya diatur sedemikian rupa menjadi pemandangan yang sangat indah. Nah, kemudian yang bagian bawah itu pengairan yang menggunakan sprinkle. Jadi dipakai sprinkle, jadi apa alat semprot yang secara mekanis bisa berputar. Nah, ini lebih modern lagi pendekatannya. Nah, prinsip dari pengelolaan air adalah jangan sampai terjadi genangan air di lahan. Ya, kecuali memang sengaja digenangi, ya, seperti apa padi sawah. Ya, padi sawah itu pada fase-fase tertentu tanamannya sengaja digenangi, ya, sengaja digenangi. Tapi pada umumnya itu harus dibuatkan drainase agar apa air tidak tergenang di lahan. Dan pemeliharaan tanaman ini pada prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengendalikan. Ya, preventif lebih baik daripada kuratif. Ya, kemudian pengganggunya ada tiga, ya, gulma, hama, dan patogen penyebab penyakit. Nah, kemudian eh, teknik-teknik pengendalian yang sudah kita kenal, ya, itu eh, sebelum memilih pengendalian dengan pestisida, nah, maka teknik-teknik yang lain harus diprioritaskan. Nah, kalau teknik-teknik yang lain yang sudah digunakan kok gangguannya itu eh, masih tetap tinggi, ya bisa menyebabkan kerugian ekonomi, maka barulah diambil tindakan pengendalian dengan menggunakan pestisida. Mencegah, memonitoring, kemudian pengendaliannya diupayakan yang sebelum pengendalian kimia. Nah, pengendalian kimia itu menjadi pilihan terakhir. Ya, atau setidak-tidaknya dikombinasikan, jangan hanya mengandalkan pengendalian kimia saja. Nah, kemudian teknik budidaya yang di daerah urban farming, di daerah perkotaan itu eh, pernah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu budidaya tanpa tanah. Ini bisa dilakukan sistem hidroponik untuk tanaman sayuran. Nah, silakan dikembangkan informasinya banyak sekali. Ini baik di TikTok, di YouTube, di internet itu kalian bisa eksplor lebih jauh tentang bagaimana menanam sayuran dengan sistem hidroponik.
Nah, yang sederhana pakai sistem Wix, ada sistem pasang surut, ada rakit apung, ada NVT. Nah, ini sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing dan teknologi yang bisa dikembangkan. Nah, ini hidroponik mulai dikembangkan di daerah-daerah perkotaan. Nah, kemudian kesalahan umum tadi biasanya pemupukan itu cenderung berlebih karena memang ketika mupuk kondisi lahan tidak dianalisis dulu. Ya. Kemudian yang kedua pengairan tidak terkontrol. Ya. Kalau musim hujan apa banyak genangan-genangan air ya menggenang. Ini artinya sistem drainasenya jelek. Kalau musim kemarau jadi kekeringan, ya, tidak ada apa air yang bisa disalurkan. Nah, ini tadi tata kelola ini menjadi tidak baik. Tanaman terlalu rapat, ini mengatur jarak tanam. Kemudian penggunaan pestisida yang berlebihan. Ini seringkali terjadi di masyarakat kita karena kalau apa senyawa kimia itu biasanya cespleng, ya. Jadi hasilnya bisa efektif, bisa langsung terlihat begitu disemprot. Kalau kena kepada ada hamanya di situ, maka hamanya akan langsung mati. Nah, ini nih apa eh, penggunaan pestisida ya. Karena itu kemudian saking apa senengnya menggunakan pestisida, kadang-kadang kemudian menjadi berlebihan. Nah, kalau berlebihan selain menjadi tidak efisien, bisa meracuni tanaman, bisa meracuni lingkungan. Nah, ini risiko-risiko penggunaan pestisida jika berlebihan. Nah, hidroponik sekarang ini lebih maju lagi dengan pendekatan smart farming. Semuanya bisa dikontrol melalui HP, melalui monitor komputer dari jauh, ya bisa dikontrol apa peralatannya bisa dikendalikan melalui internet. Ini smart farming. Ya. Kunci keberhasilan budidaya sayuran adalah manajemen budidaya yang benar. Jadi bagaimana mengatur penerapan-penerapan panca usaha tani. Nah, kemudian panca usaha tani yang dikembangkan untuk tanaman sayur itu mudah diterapkan di berbagai skala. Ya, baik skala yang eh, apa, luasan sedikit maupun luasan yang lebar, skala eh, apa eh, pertanian subsistem maupun pertanian komersial ini eh, apa bisa diterapkan mudah dilakukan. Baik demikian saudara sekalian eh, kuliahnya silahkan dipelajari dengan baik, kemudian dikembangkan. Sekali lagi saya selalu pesankan bahwa dalam mata kuliah ini eh, saya hanya menyampaikan pointer-pointernya saja. Ya. Eh, dari teknik budidaya tanaman sayuran itu apa permasalahan dan pilihan-pilihan sistemnya itu sangat beragam sesuai dengan jenis tanaman yang dikembangkan. Maka dari itu silakan ditelusur
dari sumber-sumber informasi yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.